Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Sri Kartika Afini dan rekan Saya Suci Ramadhani. Saya Amira Salihah. Untuk penjelasan Brooks Chapter 6 ini, bagian pertama akan dijelaskan oleh Sri Kartika Afini, yaitu tentang akuntansi, ekspektasi, pemangku kepentingan, dan kerangka tata kelola. Bagian kedua, tentang kode etik profesional, akan dijelaskan oleh saya sendiri, Amira Salihah. Dan bagian terakhir, yaitu tentang konflik kepentingan dan standar independensi global, akan dijelaskan oleh Suci Ramadhani. Baiklah, kepada Sri Kartika Afini dipersilakan. Akuntansi, ekspektasi, pemangku kepentingan, dan kerangka tata kelola. Dampak hancurnya Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom telah memunculkan krisis kredibilitas dalam komunitas bisnis terkait dengan laporan-laporan dan pasar modal, serta akuntan profesional yang dianggap sebagai bagian dari permasalahan terjadi. Publik lalu mencari kembali kredibilitas yang didasarkan pada nilai-nilai seperti kepercayaan, integritas, transparansi laporan, dan seterusnya. SOX yang mengharuskan SEC untuk membuat peraturan yang memungkinkan adanya reformasi tata kelola, baik untuk perusahaan maupun profesi akuntan, memiliki jawaban untuk permasalahan seperti itu. Perkembangan paralel yang menjadi hikmah dari masalah di atas adalah disusunnya serangkaian standar akuntansi internasional bagi perusahaan dan kode etik akuntan profesional untuk diselaraskan di seluruh dunia. Reformasi SOX dan IFAC mengharuskan dunia bisnis untuk lebih bertanggung jawab secara terbuka kepada masyarakat dan investor, dan bagi akuntan profesional agar diingat bahwa mereka adalah kaum profesional yang diharapkan untuk melindungi kepentingan investor dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, baik dari kalangan pebisnis maupun para akuntan profesional menyadari bahwa keberhasilan mereka di masa depan itu bergantung pada kesesuaian dengan regulasi baru dan ekspektasi pemangku kepentingan terkait dengan hal-hal etis dan moral. Seorang akuntan profesional diharapkan memiliki keahlian teknis khusus terkait dengan akuntansi dan pemahaman yang lebih tinggi di bidangnya daripada orang awam di bidang terkait seperti perpajakan atau sistem informasi. Selain itu, ia juga diharapkan untuk menaati standar-standar khusus yang dikeluarkan oleh badan profesional terkait tempatnya bekerja. Mendedikasikan kembali peran akuntan profesional untuk kepentingan umum. Di sisi lain, bencana Enron, Arthur Andersen, dan WorldCom telah menyadarkan para akuntan profesional bahwa loyalitas utama mereka adalah kepada kepentingan publik. Mendedikasikan kembali peran akuntan profesional pada kepentingan umum sangatlah penting, kecuali akuntan profesional dapat secara jelas dan benar mengerti peran mereka. Mereka tidak dapat secara konsisten menjawab pertanyaan penting dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, sehingga akhirnya akan muncul suatu keraguan dalam saran mereka serta keputusan yang menyebabkan diri dan profesi mereka menuai kritik dan bahkan lebih dari itu. Harapan publik terhadap kalangan profesional. Jika suatu profesi kehilangan kredibilitas di mata publik, akibatnya bisa sangat buruk dan bukan hanya bagi seorang profesional yang bermasalah. Dalam analisis akhir, yang menghasilkan suatu profesi adalah kombinasi fitur, tugas, dan hak-hak yang semuanya dibingkai dalam satu rangkaian nilai-nilai umum profesionalitas, nilai yang menentukan bagaimana keputusan akan dibuat dan tindakan yang akan diambil. Secara umum, tugas yang diharapkan dari satu profesi adalah dalam rangka mempertahankan yang pertama, kompetensi di bidang keahlian, yang kedua, objektivitas dalam penawaran pelayanan, yang ketiga, integritas dalam urusan dengan klien, yang keempat, kerahasiaan hal-hal yang terkait dengan klien, yang kelima, disiplin atas anggota yang tidak melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan standar yang diharapkan. Tugas-tugas tersebut sangat vital dengan kaitannya dengan kualitas layanan yang diberikan. Suatu kondisi menjadi lebih signifikan karena hubungan seorang profesional sebagai pemegang amanah bagi kliennya. Suatu hubungan fidusial dapat terjadi ketika suatu jasa kedudukannya sangat penting bagi klien dan juga ketika terdapat perbedaan tingkat keahlian yang signifikan antara klien dan profesional. Sehingga kalian harus percaya dan bergantung pada penilaian dan keahlian profesional. Harapan masyarakat dari seorang akuntan profesional.
Seorang akuntan profesional diharapkan memiliki keahlian teknis khusus terkait dengan akuntansi dan pemahaman yang lebih tinggi di bidangnya daripada orang awam di bidang terkait, seperti kontrol manajemen, perpajakan, atau sistem informasi. Selain itu juga diharapkan untuk menaati standar-standar khusus yang dikeluarkan oleh badan profesional terkait tempatnya bekerja. Dominasi nilai etis di atas teknik-teknik akuntansi atau audit. Kebanyakan akuntan menganggap bahwa penguasaan akuntansi atau teknik audit adalah hal yang sangat penting dari profesi akuntansi. Beberapa kesalahan dalam penilaian berasal dari kesalahan penafsiran masalah akibat kompleksnya permasalahan tersebut. Selebihnya merupakan akibat bagi kurangnya perhatian pada hal-hal yang sifatnya etis, seperti kejujuran, integritas, objektivitas, kepedulian, kerahasiaan, dan komitmen untuk mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Upaya untuk mengungkap suatu hal terkadang muncul sebagai masalah yang kompleks atau memiliki peraturan yang sulit, sehingga tekanan pada upaya tersebut dianggap masuk akal pada saat keputusan dibuat. Prioritas tugas, loyalitas, dan kepercayaan dalam tugas fidusial. Seorang akuntan profesional telah diberi hak untuk menyediakan jasa fidusia yang penting bagi masyarakat karena dia bertanggung jawab untuk mempertahankan kepercayaan yang melekat dalam hubungan fidusia. Seorang akuntan profesional juga tidak hanya dituntut memiliki keahlian, namun ia juga diharapkan untuk mempraktikkan keahliannya tersebut dengan penuh keberanian, kejujuran, integritas, objektivitas, kesungguhan dan keilmiahan, kompetensi, kerahasiaan profesional, serta menghindari kekeliruan untuk memastikan bahwa mereka yang mengandalkan keahlian tersebut dapat mempercayai bahwa kepentingan mereka telah mendapat perlakuan yang selayaknya. Kerahasiaan ketat atau diberikan wadah atau fasilitas. Pada revisi Kode Etik tahun 2005, IFAC telah memperkenalkan kebutuhan akan akuntan profesional untuk mengatasi situasi di mana terdapat konflik di antara prinsip-prinsip yang mendasar, yang dalam hal ini dapat terjadi antara kerahasiaan dan kepentingan publik. Kode etik diantaranya menyarankan bahwa akuntan profesional mempertimbangkan untuk mendapatkan nasihat profesional dari badan profesional yang relevan atau penasihat hukum, dan dengan demikian mendapat bimbingan tentang isu-isu etis tanpa melanggar kerahasiaan. Rekomendasi ini akan diperkenalkan di seluruh dunia karena peraturan badan akuntansi profesional telah diharmonisasikan dengan kode IFAC. Implikasi-implikasi layanan yang ditawarkan. Penjaminan dan jasa-jasa lain. Akuntan profesional telah mengembangkan jasa-jasa fidusia yang umum di bidang akuntansi berikut ini. Yang pertama, akuntansi dan prinsip-prinsip praktik dan sistem pelaporan. Yang kedua, audit catatan akuntansi, sistem, dan laporan keuangan. Yang ketiga, proyeksi keuangan. Selanjutnya perpajakan, selanjutnya kepailitan, berikutnya perencanaan keuangan, setelah itu pengambilan keputusan, pengendalian manajemen, dan urusan-urusan korporasi dan komersial. Peraturan independensi SEC dan IFAC. Hal yang tidak diantisipasi oleh Komite Khusus AICPA untuk pelayanan verifikasi adalah ketidakmampuan anggotanya untuk mengelola konflik yang melekat pada situasi konflik kepentingan yang muncul pada saat proses audit dan jasa lainnya ditawarkan kepada klien yang sama. Untuk menghindari risiko konflik kepentingan dalam audit perusahaan besar sehingga dapat melindungi kepentingan publik, SOX mewajibkan SEC untuk melarang penawaran layanan-layanan non-audit yang akan merusak independensi KAP kepada pendaftar SEC seperti pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan pencatatan akuntansi atau laporan keuangan klien audit, desain dan implementasi sistem informasi keuangan, jasa penilaian pendapat terkait dengan kelayakan atau laporan mengenai kontribusi dengan nilai moneter tetapi tidak untuk ditagihkan. Jasa aktuaria, jasa alih daya, fungsi-fungsi manajemen atau sumber daya manusia, pialang atau agen, penasihat investasi atau jasa perbankan investasi, dan layanan hukum dan layanan ahli yang tidak terkait dengan audit.
Prinsip-prinsip independensi SEC tersebut dalam kaitannya dengan layanan yang diberikan oleh auditor sebagian besar didasarkan pada 3 prinsip dasar. Yang pertama, auditor tidak dapat berfungsi dalam peran manajemen. Yang kedua, auditor tidak dapat melakukan audit atas pekerjaannya sendiri. Yang ketiga, auditor tidak dapat melakukan pembelaan untuk kliennya. Nilai tambah kritis oleh seorang akuntan profesional. Kredibilitas adalah nilai tambah kritis yang dihasilkan oleh seorang akuntan profesional dalam pelayanan verifikasi terbaru dan juga yang standar. Kompetensi adalah faktor fundamental dan tingkat kompetensi yang tinggi dapat dan memang memberikan keunggulan kompetitif. Secara khusus, nilai tambah kritis seorang akuntansi profesional terletak pada harapan bahwa layanan apapun yang ditawarkan akan didasarkan pada integritas, objektivitas, dan lain-lain ini. Selain standar, kompetensi minimum yang dipastikan memberikan kredibilitas atau jaminan terhadap laporan atau kegiatan. Standar perilaku yang diekspektasikan. Kejujuran atau ketepatan tersirat dalam semua aspek pengumpulan, pengukuran, pelaporan, dan interpretasi data. Objektivitas tidak dapat dipertahankan kecuali akuntan profesional berpikiran independen atau bebas dari perilaku berlebihan dari satu pemangku kepentingan atau yang lain. Integritas, kejujuran, dan objektivitas sangat penting dalam pelaksanaan tugas-tugas fidusia yang tepat. Penilaian dan nilai-nilai. Pentingnya pertambahan nilai, penerapan yang tepat nilai-nilai etika, kompetensi, integritas, kejujuran, dan objektivitas secara substansial bergantung namun tidak terutama pada nilai-nilai etika pribadi para akuntan profesional yang terlibat. Seorang profesional mungkin berbuat salah dalam penilaiannya tentang potensi akibat dilema etika atau tentang keseriusan akibat tersebut, mereka yang harus menanggung akibatnya. Oleh karena itu, kredibilitas profesi ada pada nilai-nilai yang didukungnya, nilai-nilai etika pribadi dan profesional dari masing-masing anggota, dan kualitas penilaian yang digunakan. Kohlberg berpendapat bahwa individu-individu melalui 4 tahapan progresif dalam perkembangan moral. Yang pertama, kepatuhan. Yang kedua, sifat angkuh. Yang ketiga, penyelarasan interpersonal. Yang keempat, hukum dan tugas. Post-konvensional, autonomus atau berprinsip. Yang pertama, ada hak-hak umum individu dan standar-standar yang diterima masyarakat. Yang kedua, ada prinsip-prinsip yang dipilih sendiri. Sumber pedoman etika. Ekspektasi perilaku dari akuntan profesional telah dan akan diwujudkan dalam penentu standar yang menghasilkan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan standar audit yang berlaku umum. Selanjutnya, praktik-praktik standar yang dipahami secara umum, studi penelitian dan artikel, pedoman-pedoman regulator, keputusan pengadilan, kode etik dari atasan, badan akuntansi profesional lokal, dan Internal Federation of Accountants. Baik, pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh Amirah Salihah. Kepada Amirah dipersilahkan. Selanjutnya, kita akan membahas kode etik profesional. Tujuan dan kerangka dari kode etik profesional ini adalah dirancang untuk memberikan panduan tentang perlakuan yang diharapkan dari anggota agar jasa yang ditawarkan dapat diterima secara kualitas dan reputasi profesi tidak akan dinodai. Karena jika reputasi sudah ternoda, maka akan dapat merusak kepercayaan publik kepada profesi tersebut. Prinsip-prinsip fundamental dalam kode etik akuntan profesional yaitu anggota diharuskan untuk bertindak untuk kepentingan umum, lalu setiap saat menjaga reputasi baik profesi dan kemampuannya untuk melayani kepentingan umum. Bekerja dengan integritas, objektif dan independen, kompetensi profesional, due care, dan skeptisisme profesional, serta rahasia. Serta yang terakhir, tidak dikaitkan dengan informasi yang menyesatkan atau keliru. Agar efektif, kode etik perlu memadukan prinsip-prinsip mendasar tersebut, yang nantinya akan dikembangkan menjadi kerangka. Prinsip-prinsip dan standar fundamental. IFAC dalam Kode Etik Akuntan Profesional versi 2001 menyatakan mengapa seorang akuntan profesional harus melayani kepentingan publik, yaitu tanda yang membedakan suatu profesi adalah penerimaan tanggung jawab kepada publik. Yang kedua, pemeliharaan reputasi adalah hal yang penting. Yang ketiga, pemeliharaan standar kesungguhan juga penting bagi ketepatan layanan untuk klien dan kepentingan publik. Yang keempat, penerapan due care melibatkan pemahaman tentang tingkat dan batasan yang tepat dari kepedulian yang diharapkan dari seorang akuntan profesional dalam situasi-situasi yang berbeda.
Yang terakhir yaitu sebuah aspek penting dari pelaksanaan layanan secara sungguh-sungguh adalah karena skeptisisme profesional yang ditunjukkan. Kerahasiaan merupakan hal yang mendasar bagi hubungan fidusia, dilihat dari beberapa perspektif. Terdapat bagian dalam prinsip fundamental dari Kode Etik untuk Akuntan Profesional dari IFAC versi 2005, yaitu peraturan umum dan khusus. Akuntan profesional diharapkan untuk menerapkan prinsip fundamental yang telah diuraikan sebelumnya, dalam rangka melindungi kepentingan publik maupun kepentingan profesi dan anggota sendiri. Yang kedua yaitu disiplin. Biasanya, kode etik memberikan informasi mengenai operasional proses disiplin asosiasi profesional. Karena itu, anggota harus mengetahui bagaimana dan kepada siapa laporan mengenai kekhawatiran mengenai adanya penyimpangan perilaku harus disampaikan. Selanjutnya, itu interpretasi aturan. Ketika profesi menemukan bahwa adanya kekhawatiran dalam profesi akibat dari perdebatan tentang penerapan yang tepat dari sebuah aturan, klarifikasi akan dikeluarkan dalam bentuk interpretasi. Interpretasi ini merupakan appendix atau lampiran terhadap kode yang dapat ditambahkan ketika dibutuhkan dalam suatu kondisi. Selanjutnya itu motivasi untuk perubahan pada kode-kode profesional. Terdapat beberapa peristiwa yang memotivasi adanya perubahan pada kode etik profesional. Peristiwa skandal bisnis yang melibatkan Enron dan KAP Arthur Andersen, serta WorldCom. Motivasi yang kedua yaitu adanya keinginan untuk konvergensi global standar untuk memfasilitasi bisnis global. Selanjutnya yaitu kode etik yang berlaku saat ini. Hukum yang berlaku di negara industri, terutama dunia yang telah dihasilkan dari keprihatinan, investigasi, komisi, dan komite di akhir tahun 1980-an yang berkumpul dalam prinsip-prinsip yang tertanam dalam kode etik IFAC. Namun, karena proses perubahan yang tidak ada kewajiban untuk mengadopsi secara persis kode IFAC ini, terutama jika adanya perbedaan budaya atau peraturan, maka akan layak untuk mempelajari perwakilan hukum dari AICPA dan ICAO. Selanjutnya yaitu perbandingan secara internasional kode-kode profesional. Ada isu-isu yang mungkin secara perlahan muncul pada kode tertentu karena pertimbangan politik, regulasi, atau lingkungan. Yang kedua yaitu meskipun sebagian besar kode atau peraturan mengenai isu yang sama, kata-kata berbeda dapat digunakan dan peninjauan kembali dari kata-kata tersebut dapat memperkaya pemahaman akan suatu topik. Akhirnya, seiring dengan seringnya profesional akuntan terlibat dengan kegiatan luar negeri secara langsung atau tidak langsung melalui pelaporan multinasional atau pasar modal, mereka akan lebih peka terhadap peraturan akuntansi profesional di luar negeri tempat kegiatan tersebut berlangsung. Selanjutnya, terdapat beberapa kekurangan dengan dan pada kode atau peraturan profesional, yaitu yang pertama, konsultasi tentang masalah etika mungkin memerlukan perekrutan para penasehat hukum dari luar daripada konseling melalui asosiasi profesional. Yang kedua, yaitu sebuah pelaporan yang adil, investigasi, dan proses pemeriksaan tidak selalu ditunjukkan. Yang ketiga, perlindungan tidak ditawarkan kepada seseorang yang membongkar kejahatan dalam suatu organisasi. Dan terakhir yaitu sanksi yang sering tidak jelas dan penerapannya tidak didefinisikan dalam peraturan. Beberapa isu sering tidak terselesaikan dalam kode etik yang dihadapi oleh karyawan, termasuk akuntan profesional. Oleh karena itu, perhatian perlu diarahkan pada hal-hal berikut ketika kode perusahaan sedang disusun atau direvisi. Yang pertama yaitu konflik di antara kode-kode. Untuk menghindari menempatkan orang dalam suatu perdebatan tentang dilema etika, tentang kode mana yang harus diikuti, setidaknya perlu anjuran untuk konsultasi dengan petugas etika. Yang kedua, konflik di antara kepentingan yang bersaing atau pemangku kepentingan perusahaan. Terkadang, prioritas kepentingan bersaing dapat dibuat jelas dalam sesi pelatihan. Jika tidak, jalur-jalur konsultasi yang aman harus tersedia. Yang ketiga, kapan profesional harus membubarkan kejahatan organisasi dan kepada siapa. Yang keempat, perlindungan yang memadai bagi seorang yang mengungkapkan kejahatan organisasi atau whistleblower. Yang terakhir yaitu keputusan pelayanan yang melibatkan penilaian. Kode etik harus dibentuk agar tidak mengesampingkan pelaksanaan nilai-nilai seorang profesional saat mereka diperlukan untuk penilaian yang harus mereka buat. Pelaksanaan nilai-nilai dan penilaian berdasarkan inilah yang bisa menyelamatkan individu, perusahaan atau atasan, profesi, dan masyarakat umum dalam masalah etika. Tantangannya adalah untuk mengembangkan kode dan budaya yang tidak memaksa untuk meninggalkan nilai-nilai pribadi, melainkan mendorong pengembangan dan pelaksanaan nilai-nilai dan proses penilaian yang akan membantu pemegang saham ketika mereka benar-benar membutuhkannya. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Suci Ramadhani. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu konflik kepentingan dan standar independensi global.
Salah satu aspek yang paling penting dari kehidupan profesional dan akuntan adalah diantaranya pengakuan, penghindaran, atau kepentingan penanganan situasi konflik. Hal ini dikarenakan dalam situasi konflik kepentingan mengandung ancaman untuk meruntuhkan alasan perlunya memiliki profesi akuntansi. Hal itu digunakan untuk memberikan jaminan bahwa pekerjaan seorang akuntan profesional akan diatur oleh penilaian independen yang difokuskan untuk melindungi kepentingan umum. Seorang akuntan profesional diharuskan oleh kode profesionalnya untuk menjaga dirinya dari pengaruh apapun, kepentingan atau hubungan terkait dengan urusan klien yang mengganggu penilaian profesionalnya atau objektivitas. Oleh karena itu, konflik kepentingan itu dapat didefinisikan yaitu setiap pengaruh, kepentingan atau hubungan yang dapat menyebabkan penilaian seorang akuntan profesional menyimpang dari penerapan standar profesi untuk permasalahan klien, dan itu hanya mencakup hal-hal terkait dengan konflik kepentingan yang dihadapi oleh akuntan profesional. Selanjutnya, dengan satu pengecualian khusus, pandangan seorang akuntan profesional terhadap situasi konflik kepentingan sangat mirip dengan seorang direktur, eksekutif, atau karyawan lainnya. Pengecualian khusus tersebut adalah bahwa akuntan profesional adalah fidusia untuk publik, atau seorang akuntan profesional harus melindungi klien atau atasannya, tetapi tidak boleh ada pengorbanan apapun dan tidak jika kepentingan umum akan dikesampingkan. Seorang akuntan profesional harus mematuhi seperangkat aturan yang bertujuan untuk netralitas dan melindungi kepentingan umum. Selanjutnya, perspektif global menurut kode IFAC. Kode etik IFAC untuk profesional menyajikan pendekatan yang berguna untuk diperiksa karena menawarkan perlakuan yang paling modern tentang persyaratan independensi dan masalah terkait dengan konflik kepentingan, yang mana itu akan dikonvergensikan oleh kode-kode negara anggota IFAC. Konflik kepentingan dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan dampak pada pemangku kepentingan. Yang pertama, konflik kepentingan diri profesional sendiri dengan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Yang kedua, konflik kepentingan diri profesional dan beberapa pemangku kepentingan dengan beberapa pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, kepentingan satu klien lebih diutamakan dibanding kepentingan klien lain. Dan yang keempat, kepentingan satu atau lebih pemangku kepentingan diutamakan daripada kepentingan satu atau lebih pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup aktivitas yang terpengaruh. Artinya kategori pertama mengadu domba akuntan profesional dengan pemangku kepentingan lainnya dalam lingkup beberapa kegiatan. Penilaian independen profesional yang telah rusak merupakan bukti dari layanan yang ditawarkan, penyalahgunaan pengaruh, dan penyalahgunaan informasi. Selanjutnya ada konflik kepentingan mempengaruhi layanan yang ditawarkan. Artinya kepentingan pribadi merupakan motivator yang sangat kuat yang dapat merugikan klien, publik, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu melalui penurunan mutu layanan yang ditawarkan oleh akuntan profesional. Apakah profesional berperan sebagai auditor atau akuntan manajemen. Yang selanjutnya itu konflik kepentingan yang melibatkan penyalahgunaan pengaruh, yaitu keinginan yang besar dari seorang profesional untuk memperbaiki nasibnya sendiri, itu bisa mengarah pada penyalahgunaan pengaruh sehingga menyebabkan rusaknya independensi penilaian profesional tersebut. Dan selanjutnya itu konflik kepentingan yang melibatkan penggunaan atau penyalahgunaan informasi, yaitu pelayanan informasi oleh akuntan profesional dapat merugikan pemangku kepentingan yang lain dari sisi klien atau perusahaan yang terlibat. Sebagai contohnya yaitu penggunaan informasi oleh akuntan profesional sementara yang lain belum memiliki hak atau untuk menggunakan informasi tersebut adalah tidak adil dan dianggap tidak etis. Pembahasan selanjutnya yaitu hukum dan sistem undang-undang atau jurisprudensi. Akuntan profesional juga dapat merujuk pada kasus-kasus hukum dan pengacara untuk interpretasi tanggung jawab hukum mereka dan potensi-potensi pembelaan. Dan untuk mengatasi kecenderungan kewajiban auditor yang lebih besar, pengaturan pembatasan kewajiban berdasarkan hukum bermunculan untuk auditor. Selanjutnya, ketika kode-kode dan peraturan tidak membantu, yaitu seringkali akuntan profesional menghadapi situasi yang tidak tercakup secara eksplisit dalam kode etik atau tidak mendekati jurisprudensi atau sistem hukum sehingga bisa diperoleh manfaat dari sumber-sumber atau pedoman. Selanjutnya, perluasan peran akuntan profesional. Kebutuhan akan adanya integritas, penilaian independen, keahlian,
dan cerdas dalam penyusunan dan penyajian analisis keuangan dan laporan tidak mereda, melainkan meningkat. Selain peran-peran standar dalam hubungan fidusia ini, akuntan profesional juga paling cocok untuk memainkan peran yang dominan atau sebagai pendukung dalam desain, persiapan, dan manajemen bidang-bidang berikut yang penting untuk tata kelola yang baik di era kian berkembangnya akuntabilitas pemangku kepentingan, yaitu diantaranya penilaian kepentingan pemangku kepentingan, indikator kinerja stakeholder terfokus dan sistem insentif, laporan stakeholder yang berorientasi untuk manajemen dewan dan masyarakat, budaya perusahaan etis, kode etik perusahaan, mekanisme etika kepatuhan dan pelaporan ke dewan, dan kerangka pedoman pengambilan keputusan etis. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.